Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang jamur atau fungi. Pernah nggak kalian makan tempe? Kalau kita pernah makan tempe, berarti kita makan jamur dan kedelai. Ya, jadi tempe ini kan dibuat dari kedelai. Ini kedelai. Kemudian yang putih-putih ini apa? Ini namanya jamur. Berarti kalau misalnya kita udah makan tempe, kita udah makan kedelai dan jamur. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri jamur. Yang pertama ada saprofit. Saprofit adalah memperoleh makanan dengan mengurai pada tumbuhan lain yang sudah mati. Ini contoh. Tumbuhan ini sudah mati. Kemudian di kulit-kulitnya itu tumbuh jamur. Jadi jamur ini dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa berfotosintesis, tapi kalau jamur tidak. Bagaimana juga jamur memperoleh makanan? Mengurai makanan dari tumbuhan yang sudah mati. Namanya adalah saprofit. Selanjutnya, tidak berklorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Kita lihat jamur itu jarang sekali berwarna hijau, bahkan tidak ada berwarna hijau. Ya, contoh nih, jamur ini dia berwarna putih. Nah, jadi dia tidak ada klorofil. Dia tidak bisa berfotosintesis. Selanjutnya, berspora. Nah, spora ini untuk alat berkembang biak. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan namanya adalah serbuk sari, alat kelamin betina namanya adalah putik. Tapi kalau jamur itu menggunakan spora. Ini spora. Spora itu sangat-sangat kecil, nempel ini di tubuh jamur. Jadi kalau spora ini jatuh ke tempat lembab, dia akan tumbuh jamur baru. Selanjutnya, jamur tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Tidak ada dia akar, batang, dan daun. Dia hanya ada tubuh buah. Seperti ini. Ini nggak ada akar, batang, dan daun. Dan hidup di tempat lembab. Kalau kita jumpa jamur, berarti di situ lembab. Jamur itu nggak bisa hidup di atas aspal misalnya yang panas, nggak bisa. Dia tetap hidup di tempat lembab. Selanjutnya, jamur juga bersifat parasit. Nah, parasit ini berbeda dengan saprofit. Kalau parasit itu memperoleh makanan dengan menghisap pada organisme lain yang masih hidup. Kalau saprofit tadi, tumbuhan yang sudah mati. Tapi kalau ini masih hidup. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah panu. Panu yang ada pada kulit manusia. Manusia itu masih hidup. Nah, kulit ini masih hidup. Tapi jamur ini bisa tumbuh dia. Dia memperoleh makanan dengan cara menghisap makanan dari kulit yang ada pada manusia. Ini dia. Selanjutnya, jamur memiliki hifa. Hifa adalah benang-benang halus pada tubuh jamur. Hifa ini dapat bergabung dia menjadi miselium. Nah, makanya yang kita lihat pada jamur itu adalah tubuhnya, atau nama lain adalah miselium. Kita lihat hifa pada jamur tempe. Kita akan melakukan pengamatan pada tempe. Nah, kita potong dulu, ya. Kemudian kita amati di bawah mikroskop. Nah, ini dia. Nah, ini udah nampak. Terlihat dia benang-benang jamur yang mengikat biji kedelai. Ini benang-benangnya. Benang-benang ini disebut dengan hifa. Jamur tempe itu memiliki nama latin Rhizopus oryzae. Jamur ini organismenya saprofit. Saprofit adalah proses penguraian makanan dari tumbuhan yang sudah mati. Itu kacang kedelai itu sudah mati. Sari di kacang kedelai itu diserap oleh jamur Rhizopus oryzae ini. Kumpulan dari hifa-hifa ini namanya adalah miselium. Jadi ternyata benang-benang hifa di bagian dalam itu lebih renggang daripada permukaan luar tempe. Jadi kalau misalnya kita lihat tempe dari luarnya itu padat sekali putihnya, kalau di dalam itu dia agak longgar atau agak renggang putihnya. Kenapa? Ini dikarenakan fermentasi itu terjadi di luar. Di luar pertama dipadatkan semua, kemudian baru ke dalam.